Itulah gua makin yakin seni itu nggak ada yang jelek. Iya. Air seni. Air seni. Itu mah. Kalau seni itu ada seni Selasa, Rabu, Kamis. Senin. Welcome back To our channel di Atas Industri. Oke. ya. Sesuai dengan janji kami di Kita akan kembali lagi. Dan ternyata kita masih di sini. Enggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Karena nggak ada kegiatan. Sama. Dan kita malam ini kita syuting habis-habisan. Iya. Sampai habis suara gua. Iya benar. Oke. Jadi nih seperti di video kita sebelumnya ya kan. Oke. Di video kita sebelumnya kita kan udah bahas tuh ya gambar yang ini nih. Ya. Nah, gambar yang ada di belakang. Kalau tadi istilah bagus apa istilah bagus tadi? Doodle art. Doodle art. Dan kalau di apa tampilan toko tuh apa tadi tampilan toko? Layout. Layout. Nah, jadi kita Kalau yang tukang nambel ban, lay. Alalai. Nah, jadi doodle art atau tampilan toko ini sangat penting ya. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali di kenyamanan customer. Lebih tepatnya sih layout. Layout, Cuma di dalam layout itu nanti ada poster kah, Iya, ada furniture kah, gitu, ada desain interiornya. Nah, ini jadi sekarang kita akan membahas tentang layout berarti ya? Layout. Layout ya. Sebelum kita bahas, lihat dulu nih cuplikan di episode sebelumnya nih. Yo, Nih dia. Break. Nah, hasil lovers. Tadi kan Bagus sudah membuka ya dengan tampilan toko ya kan ya. Ya. Iya. Mungkin di background ini kelihatan nih ada sedikit gambar ya. Nanti habis ini kita akan bahas tentang itu di episode berikutnya. Ya, cuman ada sedikit cuplikan nih buat jadi apa ya, kisi-kisi lah ya. Nih bisa ditonton di sini. Jadi, You can see the writing on the pavement. Young kid. Oke. Nah, Setelah kita lihat nih keren banget Gor ya. ya keren banget, keren banget. Jadi ini tuh handmade Gor. Handmade. Hand tangan, Made. tangan. Made. Made buatan. buatan. Berarti tangan buatan. Tangan gua. Handmade. Handmade. Aduh, kameramen kita kacau. Lebih tepatnya hand drawn. Hand drawer. Jadi kita di sini kebetulan hand drawer kita karena kita kedatangan seniman. Kita sambit. Ini namanya Dul Sumbang ya. Nama lengkap. Jadi kebetulan di ASI itu ya kita bergerak di bidang apa ya? Bidang seni Ada. ada, di bidang IT ada. IT ya ada. banyak lah kita di bidang Banyak. Tukang tipu juga banyak. ya Gak usah kencang-kencang. Nah, gitu. Iya. Jadi ya kita mau meluapkan ekspresi kita ya. Betul. Yang alhamdulillah kasih fasilitas gitu, Kasih wadah. kasih wadah. Jadi Kasih kita banyak tuh. iya, kita explore bener gitu. Iya. Dan dimanfaatkan dalam suatu hal yang baik nih ya. Ya. Kebetulan nih. Betul. Jadi di usaha-usaha yang kita jalankan gitu. Kebetulan ini hand drawernya udah ada di sini ya. Ya. Ini Mamang sendiri, Mama Babang Black. Yo. Bang. Nah, jadi Mang, gua mau tanya dulu. Sebenarnya sih si hand drawer atau doodle art atau Doodle artist. doodle art Atau desainer. Ya desain itu Graphic designer. graphic designer Bisa. atau tukang gambar ya dimanapun Artis. ya. Ya. Itu kok bisa sih menjadi mempercantik gitu, menjadi apa gitu, punya nyawa di setiap tembok yang digambar. Ya, betul. Oke. Jadi
sebenarnya balik lagi ya. Visual itu kalau menurut gua sangat penting gitu. Visual itu orang kan dikasih mata itu buat ngelihat ya. Dan balik lagi apa yang dilihat itu pasti keindahan. Betul. Mata kita itu pasti bakal senang kalau ngelihat yang bagus-bagus. Kayak kita ngelihat cewek pasti senangnya yang cantikan, atau cewek yang ngelihat cowok senangnya yang ganteng. Artinya kan itu ada keindahan di situ. Entah itu di titik mana indahnya, gua nggak tahu gitu kan. Nah, begitupun sama dengan seni. Kebetulan yang kita bicarain ini salah satunya yang kita bahas di sini kan gua lebih ke doodle art ya. Doodle art apa sih Bang doodle art itu? Doodle art itu saya kayak semacam gabungan beberapa gambar yang ditumpuk. Doodle itu jadi satu. Bahasa gampangnya biar gampang dicerna. Doodle itu numpuk. Ya, doodle itu dikombinasikan. Nanti kalau gue pulang ya ke rumah ya, mah doodle yuk. Numpuk. Itu mah jumping. Nah, jadi doodle art itu adalah gambar yang numpuk gitu. Gabungan dari satu gambar dengan yang gambar lain, atau karakter yang satu dengan karakter yang lain, atau objek yang satu dengan objek yang lain. Kurang lebih seperti itulah biar gampang diterima. Gampang dicerna gitu ya. Tapi gue penasaran nih gue. Jadi ada beberapa teman gue juga yang kayak Mamang nih, emang dia pencinta seni ya kan? Seniman lah dia. Sejak kapan sih lu tertarik gitu ke dunia seni sampai lu menggeluti dan ini menjadi bidang lu sekarang gitu? Sebenarnya sih kalau nggak tahu ya, gue dari kecil dari sekolah itu senangnya nggambar. Sorry, apa dari keluarga suka seni apa gimana? Ada sebagian keluarga bokap gue juga memang ada yang penyanyi, ada yang lebih ketarik suara sih gitu ya, bermusik. Sakit dong kalau ditarik. Iya, ketarik gitu. Nah kalau ke gue, ya gue senang musik juga, tapi senang art juga gitu ya. Maksudnya senang soal itu kan art, senang apa? Desain grafis juga gitu kan. Seni rupa lah. Nah kalau ditanya sejak kapan, ya dari kecil sukanya gitu. Cuman untuk lebih seriusnya ya mulai gua komersialnya itu ya belum lama ini, baru komersial sih. Tadinya cuma sekedar hobi aja. Ngegambar itu bakat atau talent yang bisa diasah sih sebenarnya? Sebetulnya semua orang bisa. Gue udah nyoba. Semua orang bisa, cuman sekarang yang salah itu yang menilai. Nah, kalau menurut gue yang salah yang menilai. Seni itu nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang Tuh jelek. garis bawahin ya. Orang gambar sesuatu tergantung yang ngeliatnya. Gitu loh. Maksudnya nggak ada yang jelek. Kalau menurut seni gue nggak ada jelek. Kayak gambar anak-anak kayak yang asal itu sebenarnya bisa dijual kalau di luar sana. Bahkan gitu. yang abstrak aja puluh juta ya. Sekarang lu coba lihat, kalau lu lihat gambar abstrak, pasti gue juga bisa gitu. Nah makanya tergantung yang lihat juga, yang mencintai keindahan. Mungkin bagi gue jelek, tapi bagi lu belum tentu. Berarti seni itu value-nya relatif ya. Tergantung yang menikmati. Intinya gitu ya. nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Jadi lu bisa gambar, dia bisa gambar, semua orang bisa gambar harus. Iya benar. Bahkan ada salah satu YouTuber juga gue lihat ya. Ya, yang Raja Arab tuh yang dia ngegambar cuman gitu doang dihargain 10 juta gitu kan. Jadi itu salah satu contoh di dunia nyata ya. Ada yang beli loh gitu. Nah itu juga pengaruh. Siapa artisnya biasanya gitu. Itu juga pengaruh. Artisnya ini kalau artis itu seniman ya, bukan artis. Kalau di Indonesia yang awam bilangnya artis tuh yang main sinetron, bukan? Iya benar-benar. Nggak itu aja. Artis itu pelaku seni. Pelaku seni Gitu. Tergantung si artisnya. Kalau artis yang punya nama cuman goresan itu aja, mungkin itu bisa lebih ketimbang yang lebih kompleks atau yang lebih detail gitu. Si A nih yang gambar mahal gitu ya. Nah, gitu. Jadi seniman ya. Awal lu nyadar nih Mang lu bisa gambar, apa lu lagi bercanda? Bagus gambar gua apa gimana gitu? Yang nentuin orang sih, gue nggak bisa nilai itu gue bagus ya. Jadi dari kalau dulu zaman sekolah suka ada pelajaran biologi. Nah, lu gambar suka gambar jantung gitu kan, jantung apa gitu.
Anak-anak. Oh, lu awalnya niru dulu ya? Anak-anak di sekolah itu teman-teman gue suka minta gambarin gitu. Awalnya gitu. Agak susah nih lu gambarin. Seneng aja gitu, gue nggak ngerasa terbebani. Berarti awalnya ada rasa hobi seneng gitu ya? Hobi seneng juga. Sama lah kayak lu bisnis lu seneng, passion lu di situ ya seneng. Dan gak money oriented gue tadinya. Awalnya. Gue gambar aja tiap hari gitu. Tapi ternyata ya bisa berjalannya waktu berarti terasah juga tuh bakat itu ya. Kan tadinya dari mulai kalau dibilang antara digital sama sebelum digital analog manual. Dulu kan cuma ngegambar kita kalau ngelukis di kanvas atau di sketchbook. Nah sekarang kan udah seiring berjalannya teknologi maju, ya ada beberapa software yang ngeluarin software buat gambar Illustrator. Iya, betul. Gitu kan. Salah satunya misalnya Adobe Illustrator, kalau dari Adobe enak banget lah gitu. Jadi teknologi agak juga serius kan? Iya. Aduh. Ya, yang di garis bawah ini, jadi teknologi juga sebenarnya berkembang untuk memfasilitasi para seniman ya. Betul. Baik seniman di sini banyak ya, gambar, film gitu ya, suara. Sama musik pun kan gitu. Software musik. Iya benar. Yang EDM lah apa segala macam kan. Jadi luas. Ini luas. Nah jadi kalau kita spesifik gitu ya, kan yang kita gambar mungkin memang yang terinspirasinya dari mana gitu ya, misalnya makanan nih, gambarnya apa? Iya benar. Kita aja dulu Gor ya, waktu SD disuruh bikin gunung macem-macem. Ada yang lancip, ada yang bulat, ada yang pakai jalan, ada yang pakai matahari. Iya. Oke. Kalau bicara inspirasi sekarang banyak banget men, di dunia maya itu kan banyak banget ya. Referensi itu bisa banyak banget. Gue sukanya sih biasanya di ada salah satu sosial media itu namanya Pinterest itu lumayan bagus. Dan gue juga salah satu kontributor di situ dan salah satu kontributor di namanya Microsoft. Di situ Microsoft itu banyak lah. Ada salah satunya Shutterstock, ada Redbubble, ada yang lain-lain banyak banget. Microsoft. Nah, salah satunya Shutterstock, Adobe Stock banyak. Nah itu salah satu wadah buat para artis buat jual karyanya di seluruh dunia. Oh jadi negara lain pun bisa beli ya? Bisa beli. Misalnya gue gambar di Bogor nih, malam ini gue desain di komputer di software, saya langsung upload, besok udah ada yang beli bisa. Sekalipun di Rusia. Dan kebetulan pasar gue kebanyakan memang di Eropa. Kalau dilihat history pendownloadnya atau pembelinya itu kebanyakan Eropa dibandingkan Asia. Gitu. Ya, gue ada pertanyaan nih Gor. Bidang seni itu kan sekarang banyak ya, artisnya ya, senimannya banyak kali. Kalau misalkan di seniman itu kata lu tadi tergantung peminat, tergantung yang ngeliat gitu ya. Nah, buat lu sendiri nih Mak, prospek apa sih yang bisa lu bayangkan ke depannya di tahun 2022 sampai ke depannya? Seni itu akan jadi apa gitu? Kalau menurut gue sekarang prospeknya bakalan lebih berkembang karena apa? Sekarang eranya era digital. Ya, belum lama ini kan booming NFT, non fungible token. Nah, itu juga salah satu wadah ya buat memfasilitasi si seniman gua gitu. Salah satunya di bidang graphic designer. Lu bisa jual karakter, even ada dia cuma foto, nggak cuma desain ya. Fotografi juga bisa. Foto wajah sendiri dia jual. Lagi viral tuh. Namanya lupa gua. Salah satunya itu. Si Cepi lah. Sekarang iklannya di mana-mana ya. Si Cepi siapa sih sebenarnya? itu salah satunya. Karena itu digital. Nah, selain itu yang gue bilang tadi, jadi ada wadah atau variabel yang memfasilitasi semua yang ada di dunia itu artis-artisnya bisa jualan karyanya dia. Kalau zaman dulu kan kita jualan lukisan atau jualan gambar pinggir jalan. Atau lu punya kayak semacam apa namanya? Pameran. Bukan. Oh ini
ini studio atau galeri lukisan, galeri patung, komunitas biasanya gitu ya. Nah sekarang ini lebih menurut gua sangat diuntungkan banget buat para artis-artis kayak gue. Benar. Karena pelaku seni itu memang banyak banget, cuman fasilitas yang kurang. Ya, sekarang zaman digital ya itu salah satu. Dan itu ya lumayan gitu. Kalau misalnya mereka serius bisa gajian tiap bulan dari situ. Bisa. Ada kemungkinan. Gitu. Tidak menutup kemungkinan berarti ya. Kemungkinan benar. Asalkan yang penting yang lu bilang tadi apa tuh? ya senang dulu. Setelah senang pasti ada kemauan dong. Ya, Ada action. kemauan. Dan apa-apa itu nggak ada yang instan tadi. Nggak ada yang instan. Jadi tetap gua Proses. gambar upload. Lu juga sebenarnya gambar pernah jelek juga Mang ya? Nggak langsung bagus gitu. pernah ya? jelek. Even apa? Gua pernah gambar ya yang menurut gua ini gambar nggak jelas Apaan banget sih gitu ya kan? Tapi gua nggak ngeliat ke situ gitu. Gua coba upload aja. Ternyata ada yang beli men. Jadi gitu ya. Ternyata Balik ada lagi tergantung penikmat ya. Padahal menurut kita itu menurut gua Jelek. pribadi yang gambarnya itu gambar apa nggak jelas gitu ya. Ternyata ada yang beli. Nah disitulah gua makin yakin seni itu nggak ada yang jelek. Iya. Nah, si lovers, jadi memang seni itu banyak, luas. Bahkan di dalam dunia pekerjaan mungkin ya, dalam dunia pekerjaan yang formal gitu, Ada juga. Secara tidak disadari. itu tuh pelaku seni. Pelaku seni. Kayak kita sekarang syuting Seni apa? Sinematografi misalnya. Benar nggak? Benar. Public speaking. Ya, betul. Nah itu tidak disadari. Nah, kalau bicara seni luas banget. Tapi gue minta maaf nih ya buat para pelaku seni ya. Gue biasanya kalau kamar mandi gue buang-buang tuh. Air seni. Air seni. Itu mah air. Kalau seni itu ada seni Selasa, Rabu, Kamis. Lawakannya 70-an nih kita. Mang, gue mau nanya nih Mang. Menurut lo pribadi seni itu apa sih Mang? Ya itu tadi, seni itu ada menurut gua itu keindahan. It's beautiful things. Tapi banyak pengertian sebenarnya tergantung orang ya. Banyak, cuman secara generalnya kalau menurut gua pribadi itu ya itu. Menurut lo Gor, seni itu apa Gor? Seni itu menurut gua apa ya? Yang ini deh, yang selain yang indah ya. Itu adalah kebrutalan pikiran kita. Out of the box. Itu seni itu. Pasti itu menimbulkan karya, menimbulkan seni dalam bentuk karya. Benar. Itu adalah kebrutalan pikiran kita. Setuju gua karena apa? Hilaf lagi. Nah itu jangan salah, yang hilaf itu berarti seni. Di dalam itu ada berbohong. itu banyak seni ya kan. Berbohong aja seni. Berbohong aja seni. Ada seninya. Iya benar. Lu kalau nggak pandai berbohong, jangan berbohong. Iya benar. Jadi harus belajar seninya. Seninya dulu. Nah makanya suka banyak gitu ya, suka disebutin kayak gitu. Jadi apapun yang ada di pikiran kita yang aneh-aneh gitu, dia tuangkan pasti jadi produk. Nah, dari karya ya. Dari karya. Nah sekarang itu ada ininya, malah ada dijuruskan Bang. Iya kan? Ada sekolahnya ada desain grafis, desain produk, desain interior, sinematografi dan lain-lain banyak banget. Sekarang lebih luas ya. Lu Kalau mau belajar seni sekarang seni apa? Jadi kalau gue masuk ke sekolah seni itu gue disuruh pilih dulu nih Mang. Iya. Lu bakatnya di mana? bakatnya di mana? Lu kalau senangnya musik, ini contoh gini. Ada temen gua, anaknya itu suka keyboard, dibeliin gendang. Kan ini yang salah. Anaknya suka keyboard, dibeliin gendang. Ya nggak mau lah. Ini yang salah. Itu hati-hati para orang tua. Jadi jangan memaksakan anak gitu. Kendangnya. Kendang bener. Ikutin passionnya seperti apa gitu. Karena apapun ketika lu udah jalanin serius, suka, serius itu pasti menghasilkan yang baik. Kadang ada tuh anak berisik. Kok berisik, kita nggak tahu itu seni. Jangan dimarahin. Biarin. Paling pada pecah. Berarti dia mau jadi
Ya, tukang piano. Ornamen. Gadis. Gitu. Iya, bener. Mang bener nggak sih Mang kalau anak kecil itu tingkat seninya Gor lebih keluar Gor daripada orang dewasa gitu Gor ya? Bisa. Satu, terus kenapa ketika kita dewasa ada beberapa yang ibaratnya tingkatan seninya tuh jadi menurun gitu. Iya, iya. Nah, kenapa itu Mang menurut lu Mang? Itu sih agak berat. Cuma kalau menurut gue gitu. Anak kecil itu jujur. Nah, berarti seni itu jujur. Harus jujur. Kalau nggak jujur nggak bakalan bagus karyanya. Iya. Kenapa harus jujur? Misal, kenapa nggak jujur seperti apa sih gitu? Iya. Misalnya ada istilah menjiplak. Nah, itu salah satu yang nggak jujur. Seni itu harus otentik, original, baru bisa diakui karyanya atau bisa dijual atau ke arah komersial. Berarti Tapi ketika lu nggak jujur, misalnya salah satu contoh yang gampang itu, lu meniru, menjiplak karya orang lain gitu. itu bukan seni. Itu menurut gue ya itu cuman lu nggak jujur gitu. Itu dia seni, cuman lu nggak jujur gitu. Berarti harus digarisbawahi. Kenapa anak-anak begitu? Karena jujur. Jadi apa yang keluarin dia dari kejujuran dia. Nah, kenapa semakin dewasa semakin itu? Karena dia semakin dewasa semakin terkontaminasi. Iya. Dengan apa Gor? Ya dengan banyak lah. Banyak. Jadi dia kayak mencari jati diri lagi gitu ya. Dari kayak mencari jati diri. Tapi dalam satu titik nanti dia akan ketemu lagi. Akan ketemu lagi. Tapi ngerasain ya kayak kita dulu misalkan Cita-cita lu mau jadi apa? jadi apa. Pas gede itu kayak beda lagi. Gitu. Nah itu hal yang memupus cita-cita lo. Nah, Jadi lo cita-cita apa? Gua Misalnya dari waktu kecil apa? ini Jadi Bang Burun sih. Cita-cita jadi Bang Burun sih. mau jadi dispenser. Iya, bisa Iya. misalnya jadi apa presiden atau Iya. misalnya jadi dokter lah gitu kan. Betul. Ketika SMP, lu berubah lagi cita pengen jadi abri. Nah itu udah lu memupus cita-cita lu. Cita-cita gua. Iya itu. Karena gue terkontaminasi. Karena terkontaminasi semakin gede. Iya, benar. Gue ngeliat abri, oh pengen jadi abri. Iya. Gue ngeliat polisi, pengen jadi polisi. Terpupus lah itu. Gue ngeliat muka gue di kaca, gue nggak mau jadi gue. Iya, kenapa? Yang pakai kostum. Ketahuan orang dulu deh. Iya. Tapi Bilang, kan bukan abri atau apa, Iya. zaman dulu banget Coba ya. dulu tangtara. antara TNI. kalau ngomong seni ya benar harus otentik, tapi ada juga yang follower ya, misalkan lagi booming doodle art, dia belajar doodle art. Selama nggak apa-apa. Itu kan kalau menurut gue gini, Apa tuh? kalau dia as a follower ya, Iya. lu boleh ngikutin, tapi lu jangan ngejiplak karyanya. Lu boleh ngikutin konsepnya, lu boleh ya siapa ya? Itu Uji. Oke, lu boleh ngikutin konsepnya. Konsep ya. Iya, konsepnya. Tapi lu jangan tiru juga gambarnya. Atau karakternya, lu Iya. bedain lah. Bedain. Konsepnya mungkin, saya konsepnya bisa aja sama, ya kan? Misalnya temanya hitam semua warnanya, atau temanya summer misalnya, atau Halloween, kan itu tema boleh lu Iya. ngikutin konsep. Tapi di dalam temanya itu yang nggak boleh sama gambarnya atau elemen-elemennya. Iya. Kalau gaya sih kayaknya kan semua punya gaya masing-masing. Pasti beda ya, Masing-masing. Tapi kalau misalnya produknya kan kalau kita abstrak, ada banyak seniman abstrak. Iya, Struktur, aliran-alirannya, dan dia itu apa punya spesialis masing-masing ya kan. Kan sekarang kan yang mungkin yang sedikit lagi ngetren kan ada kalau yang abstrak tuh Malik John ya kan, yang nyentrik lah ya. Terus ya banyak lah yang abstrak gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau tadi kan inspirasi dapetnya dari mana aja gitu ya Mas? Iya, dari mana aja. Sekarang gampang banget ya. Nah, kalau yang inspirasi dari tercetus dari apa? Melihat mungkin tercetus dari diri kita sendiri gitu. Itu apa? Ada nggak? Iya. Banyak banget sih gue kalau gue ya. Even gue kalau misalnya jalan kemanapun ngeliat apa ini kayaknya bagus gue gambar. Misalnya gue ngeliat contoh ini lah. Ini gue lihat ini ya. Ini gue bisa kasih mata, gue bisa kasih kaki. Itu dengan menjalankan aktiviti seorang
buat gue gitu, apa yang gue lihat. Nah ini bedanya Gor. Gitu loh. Orang yang tingkat seninya kurang dan orang tingkat seni tinggi. Sebetulnya sih itu bisa diasah. Bisa diasah. Seiring berjalannya waktu, gua pun sama dulu nggak bisa. Jadi selalu, oh ternyata bikin orang tuh begini ya, orang monoton gitu kan. Kepala dulu, badan gini. Kalau lo, pukul dulu. Gesturnya. Ternyata seiring berjalannya waktu udah terbiasa. Nggak bisa lu cuman pergi ke kamar orang gitu. Tegak doang gitu ya. Sekarang lebih berkembang, gesturnya lagi kayak gimana gitu. Anatomi tubuhnya Benar. itu lebih jauh lagi lah gitu kan. Gila, luas ya kalau kita Luas bahas seni ya. banget, luas Panjang banget ya. Mungkin nanti ada next episode buat seni ya. Ntar kita tampilin beberapa karya karya ya. Dan kalau mau lihat hasil karyanya bisa di Instagram. Nanti ada di bawah nih ya Instagramnya. Bapak Official Instagram atau di channel YouTube-nya juga. Channel YouTube dan Bapak. di website portofolionya ya mungkin ya. Website portofolionya juga ada di kita untuk apa yang gua jual di Ya, gambar-gambar di apa. gambar-gambar. Di situ banyak dari mulai yang jelek biasa aja sampai yang detail ada, sampai fotografi juga ada. Relatif balik lagi. Balik lagi karena apa? Setelah gua coba kayak gitu ternyata ada pasarnya masing-masing. Iya. Gitu. Gua nggak tahu kenapa ya, dan kebetulan kenapa lakunya lebih banyak ke luar negeri, kok Indonesia sedikit gitu. Gua sih nggak mengunderestimate orang Indonesia ya. Cuman kenapa orang luar itu bisa lebih menghargai karya seni? Kita bahas di next episode itu. Iya betul. Kita tampilin nanti orang luar negeri. Bahkan kalau gue beli rumah aja, Ya. di brosurnya tuh bule. Pas gue beli nggak ada bule. Mungkin itu kebiasaan orang kita ya. Iya. Kalau ngelihat bule tuh Mewah. kayak padahal mah Biasa aja. hati kita harus bangga sama diri Iya, kita. iya. Kita tuh sebenarnya banyak orang Indonesia yang pinter-pinter, Iya. bahkan mereka diakui di luar negeri. Betul, itu dia. Salah satu contohnya, gua yang bukan siapa-siapa, gambar gua laku di Eropa, Di Eropa. gitu. Kenapa? Bayangin. Jadi jangan minder gitu. Kalau menurut gua sih, kita sebagai anak bangsa harus bangga. Ya. Ada satu nih Mang, pertanyaan gua. Tips triks lu nih Mang ya, buat seniman itu kan biasanya bakat, dan bakat itu terlahir di berbagai daerah. Bagaimana cara seseorang mengembangkan bakatnya itu? Kalau misalkan dia emang di keterbatasan teknologi gitu ya, tinggal di suatu daerah terpencil, tips triksnya gimana sih Mang? Supaya bisa mengasah juga. Yang pertama berkarya aja terus. Berkarya aja. Misalnya lu senangnya musik, lu coba, oke lah sekarang lu tiru-tiru orang gitu ya. Tapi sekali-kali lu coba bikin lagu sendiri. Itu kalau yang musik. Kalau yang kayak gua graphic designer, lu gambar aja tiap hari. Gambar aja tiap hari. Lu kasih gift kayak ke orang, misalnya orang temennya ada ulang tahun, lu gambarin, lu kasih. Dari situ nanti bakal ada. Jangan money oriented dulu berarti. Jangan. Itu juga ngikutin kok. Gua juga dulu begitu. Ternyata kesini-sininya karya kita bisa diterima. Nah, gue nambahin nih Gus ya, nambahin nih. Ya. Bahkan ya, orang yang suka menyendiri, dia ada seni untuk menyendiri. Wah, ada juga. Ada juga. Belum tentu orang lain gitu Ya. suka menyendiri. Iya, itu Ya kan? Benar. Ada orang yang suka menyendiri. Ya. Contohnya nih. di kamar mandi. Iya, Pak. Nah, tipikal orang yang kayak gitu biasa suka ada manggil. Nah, gimana tuh? Sendiri nih. Nah, itu. Jadi jangan ini kan menyendiri aja ada seninya. Bahkan yang menganggur pun ada seni. Ada seni. Seni menganggur. Iya. Menganggur jika dilakoni dengan serius. Jadi pengangguran profesional. Jadi profesional menganggur. Jadi kalau yang nganggur misalnya, gue mau ke tempat bagus nih, Iya. mau ngopi, karena menganggur dia dapat kopi, dapat kopi. Ke tempat lama kan lapar nih, Dapat makan. dapat saking dilakoni dengan serius, Mendalami peran. dia bertahan dengan hidup. Itu seni. Jangan sampai telat Sampai nyampe. dia bisa menciptakan karya. Apa tuh? Karya yang menganggur itu sampai ada karyanya buat Apa tuh? Tetaplah malas-malasan dan jangan semangat. Iya. Benar. Itu karyanya yang Karya itu. Nah, jadi Asi Lovers
tadi sedikit ngobrol dengan Mamang nih, jadi ya seorang seniman ya, khususnya di desain grafis ya, desain grafis. Jadi nanti kalau misalnya ada butuh apa aja ya, apa aja mau t-shirt desain, logo brand atau packaging atau apapun itu ya, pokoknya desain grafis, desain produk semuanya ya, kecuali desain interior karena ada ilmunya, itu beda ya. Satu hal yang berbeda. Kadang orang benar, kadang orang suka salah tuh. Dikiranya bisa semuanya gitu ya. Interior memang beda. Jangan takut biaya, kalau mau sekedar sharing pun kontak aja. Boleh, kontak aja. Nanti jangan takut. Nanti ada Instagramnya, bisa langsung DM ya. Betul. Buat para penonton YouTube channel. Jadi yang gue tahu nih hasil lovers, Mamang ini atau Babang Black Official ini suka ngasih tips gratis di YouTube-nya, dan itu mahal loh ilmunya. Iya benar. Dan dia buka ilmunya dengan gratis. Insya Allah. Ya, sip. Oke. Gua cukup ya. Memang kita ngomong tentang seni ya. Kali ini agak serius nih. Serius. Gue pengen nggak serius, cuman ya ini harus disampaikan secara serius. Iya. Tapi nggak ngerti mbak. Takutnya kayak ini tadi. Ntar gua diserang sama desainer. Iya benar-benar. Karena lu lebih luas. Oke. Gitu aja. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. tetap di Atas Atas Industri. Industri. Bye.